Haleluya, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Shalom untuk kita semua dimanapun saudara berada, setiap pendengar. Mari sama-sama kita ingin merenungkan firman Allah. Tentu kita berjumpa lagi dalam satu kesempatan yang luar biasa, di mana kesempatan ini kita boleh kembali lagi mau merenungkan firman Allah, yang tentu kita percayai bahwa firman Allah itu sangat berkuasa dalam setiap kehidupan kita, orang percaya. Sebelum kita merenungkan firman Allah dan belajar firman Allah, mari terlebih dahulu kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk satu kesempatan yang luar biasa, di mana saat ini kami boleh merasakan bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur sampai detik ini kami ada karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu menyertai hidup kami. Satu kesempatan yang luar biasa di mana kami boleh lagi akan merenungkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu berkuasa, menguatkan kehidupan kami yang lemah. Bahkan kami percaya juga lewat firman-Mu ini kami yang sakit, kami akan dipulihkan, kami akan diberikan jalan keluar bagi kami yang tertutup jalan dalam hidup ini dengan penuh dengan banyak masalah. Ya Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah lewat hamba-Mu ya Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan benar-benar tertanam dalam hidup kami dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara-saudari yang berbahagia dimanapun saudara berada, salam sejahtera untuk saudara semua pendengar yang ada. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Di kesempatan yang luar biasa ini kita masih ingin menikmati kebenaran firman Tuhan saudara, yang akan menuntun, yang akan membimbing kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini, agar kita tetap terus berada di dalam kebenarannya Tuhan. Nah saudara-saudari, mari sama-sama langsung saja saya ingin bacakan kebenaran firman Tuhan ini, terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini di dalam Injil Yohanes 15 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu." Puji nama Tuhan. Haleluya, saudara-saudari yang berbahagia. Kita perhatikan di sini bahwa firman Tuhan ini sangat luar biasa. Ya, kalau saudara lihat di sini menjelaskan di dalam kalimat pertama bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Dan aku di sini berbicara adalah pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Satu kebanggaan yang luar biasa pastinya dalam kehidupan kita orang percaya, bagaimana kita dipilih Tuhan. Ya, dipilih Tuhan itu merupakan suatu kebahagiaan buat kita, kebahagiaan yang luar biasa. Kita tahu bahwa lewat penebusannya Yesus di kayu salib memerdekakan kehidupan kita yang tadinya tinggal dalam kubur dosa, di dalam dosa. Lewat penebusannya, lewat kematiannya, kita diselamatkan, kita menerima kemerdekaan daripada Tuhan. Dan yang Tuhan mau adalah kemerdekaan itu kita jaga, kemenangan yang Tuhan berikan kita jaga. Makanya dikatakan kita ini adalah pilihan Tuhan, kita dipilih Tuhan. Ya, kita harus mengerti, kita dipilih Tuhan, itu identitas kita. Ketika kita dipilih Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Kita harus menjaga identitas kita sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, tidak sampai di situ. Ketika Tuhan sudah memilih kita, ya pastinya kita merasa bangga dan berbahagia kita dipilih. Itu yang saudara harus tahu. Merasa bangga dan bahagia. Saya dipilih Tuhan. Ya. Yang kita kenal, Tuhan yang memilih saya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, yang mampu mengadakan mujizat, yang mampu menyembuhkan yang sakit, ya, memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dan kita tahu bahwa Allah kita berkuasa, pencipta alam semesta. Nah, saudara-saudari, saya jelaskan kalimat selanjutnya. Ketika kita dipilih Tuhan, bukan berarti kita berdiam. Tuhan ingin ada sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini ketika kita ada di dunia.
Apa itu saudara? Di sini Tuhan berkata, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, Tuhan memilih kita dan Dia menetapkan kita. Saudara perhatikan, Tuhan memilih kita sebagai orang percaya, sebagai umat-umat kemenangannya Tuhan, ya. Dan Tuhan menetapkan kita. Ada yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, dan di kalimat selanjutnya dikatakan kita harus pergi di situ. Ya. Ada satu hal yang Tuhan ingin kita bergerak dalam hidup ini. Ya. Pergi di sini aktif, tidak pasif. Kita pergi, ya, bergerak, mengambil satu tindakan, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, yaitu pekerjaannya Tuhan. Kita tahu ketika Tuhan berada di dunia ini, kita percaya bahwa Dia Allah 100%, Dia juga adalah manusia 100%. Nah, ketika Tuhan berada di dunia ini, banyak hal yang Dia lakukan. Dalam pelayanan penginjilannya, banyak hal yang Dia lakukan, memenangkan banyak jiwa, membuat banyak orang bertobat, ya, mengikuti kebenaran dan diselamatkan. Banyak hal yang dilakukan di dunia ini, dan pekerjaan yang dilakukan dunia ini Dia tetapkan dalam kehidupan kita, ya, untuk kita kerjakan. Dan itu sudah menjadi tugas kita, saudara. Kenapa? Karena kita sudah ditebus Tuhan, dipilih Tuhan. Nah, kemerdekaan yang kita miliki, kemenangan yang kita miliki, kita harus jaga, ya, untuk kita kerjakan ketika kita ada di dunia ini. Di sini dikatakan bahwa kamu pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Apa yang saya pelajari tentang buah yang tetap ini berbicara tentang jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang tentunya belum diselamatkan, ya. Jiwa-jiwa yang masih tinggal dalam kegelapan, ya saudara. Orang-orang yang masih tinggal di dalam dosa dunia ini, ya. Masih ikut arus dosa dunia ini. Jadi mereka ingin diselamatkan. Mereka ingin menjadi buah yang tetap di dunia ini, diselamatkan di dunia ini sampai tetap dalam kerajaan surga yang kekal. Dan untuk menyelamatkan mereka itu harus lewat kehidupan kita yang tinggal di dalam terangnya Tuhan. Kemerdekaan yang kita miliki, di situ ada terangnya Tuhan. Makanya kita tahu ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita harus menjadi terang, ya. Kita adalah garam dunia ini, ya. Garam dan terang itu sudah ada dalam hidup kita. Yang jadi pertanyaannya, kita jaga. Dan ketika kita sudah menjaga terang itu, kita menerangi banyak orang. Kita mengasinkan banyak orang, ya. Karena kita adalah garam, kita mengasinkan banyak orang, ya. Sehingga mereka boleh tinggal di dalam kebenarannya Tuhan sampai akhir hidup mereka dan menerima kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan di dunia ini, ya. Pergi menghasilkan buah yang tetap ketika kita ada di dunia, sampai tetap jiwa-jiwa itu berada di kerajaan surga yang kekal. Dan selanjutnya yang Tuhan mau adalah kita harus tetap menjadi dampak yang baik, kita berguna. Saya teringat dengan satu khotbah dari Bapak Pendeta Yus Hartono yang mengatakan kita harus berguna, menjadi daya guna, ya, berguna bagi orang lain di luar sana. Itu memang sudah menjadi tugas kita, menjadi daya guna dan berguna, ya, berhasil guna, ya, gitu. Jadi itu memang harus ada dalam hidup kita, sudah harus sepatutnya ada bagi kita anak-anak Tuhan. Kenapa ada? Karena kita tahu kita anak Tuhan, kita tahu identitas kita siapa, kita pilihan Tuhan, dan kita harus lakukan itu, ya. Kita harus lakukan itu. Nah, dan kalimat selanjutnya dikatakan bahwa supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, saya mau katakan kepada saudara-saudari setiap pendengar yang ada, ya, dalam hidup ini kita harus utamakan Tuhan dari segala-galanya. Utamakan Tuhan dari segala-galanya. Pandang Tuhan, fokus hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan untuk kalimat yang saya bacakan terakhir ini, segala sesuatunya diberikan kepadamu tentang materi, berkat, Tuhan akan sediakan. Itu adalah bonus saja. Tetapi yang Tuhan mau, utamakan Tuhan saja dalam segala sesuatunya. Utamakan Tuhan dalam segala sesuatunya. Tuhan menginginkan kita selalu hidup dekat dengan Dia, erat dengan Dia, bersekutu dengan Dia, membangun hubungan dengan Dia. Maka yang namanya materi, ya, keperluan, kebutuhan, engkau yang dalam kelemahan, engkau akan dikuatkan. Mungkin engkau yang terbaring sakit, saya mau katakan,
pemulihan yang sempurna berasal daripada Tuhan. Hanya pada Tuhan saja kita akan melihat kuasa yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Yang Tuhan mau engkau datang kepada Dia, menikmati kebaikannya, menyembah, memuji Dia, dan lakukan apa yang menjadi tugas saudara, seperti apa yang difirmankan Tuhan. Kerjakanlah, pergilah menghasilkan buah, bergerak aktif di dalam dunia ini. Tidak harus orang gembala, tidak harus orang pendeta. Semua yang dipilih Tuhan, Tuhan katakan kita harus aktif bergerak menjadi berkat bagi banyak orang, ya seperti itu, menjadi dampak bagi banyak orang, berguna bagi banyak orang. Dan saudara akan melihat campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan akan menyertai saudara, ya menyertai saudara, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan sudah bekerja. Tidak ada yang membatasi kuasa Tuhan jikalau Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan orang-orang yang mau setia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh utamakan Tuhan dari segala-galanya. Puji nama Tuhan. Kebenaran renungan firman Allah sampai di sini berkati hidup saudara, kiranya menguatkan hidup saudara. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan. Kami berterima kasih untuk satu kesempatan di mana kami boleh menikmati renungan firman Allah yang tentunya mengajarkan kami betapa pentingnya firman itu dalam hidup kami, untuk menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa kami ini adalah pilihan Tuhan. Kami manusia yang berdosa, tetapi Tuhan sudah menebus kami dan kami menerima kemerdekaan, kemenangan itu. Dan sudah menjadi tugas kami Tuhan untuk mengerjakan apa yang Kau kerjakan di dunia ini. Menjadi dampak, menjadi berkat, ya, menerangi banyak orang, mengasihkan banyak orang. Ya. Dan kami tahu Tuhan, kami harus menjadi orang yang berguna, menjadi daya guna bagi banyak orang. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang lemah saat ini, kami tahu pun kami akan dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit, kami percaya kuasa Tuhan akan yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Memberkati kami, menguatkan kami, dan kami akan lakukan dalam hidup kami. Berkati jemaat Tuhan, GPD Efrata. Kau tahu setiap pergumulan mereka, Engkau berkati setiap usaha mata pencarian mereka, dan bahkan mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan dengan sempurna. Bapak Ibu Gembala kami juga, kami berdoa Tuhan, Kau kiranya memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Berkati seluruh keluarga pastori yang ada, Kau tolong kiranya, dan khususnya buat pekerjaan Tuhan di GPD Efrata ini diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pertolongan dan penyertaan-Mu sampai detik ini. Engkau Allah yang baik dan sungguh amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akhiri renungan ini di dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.